Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak lihat di sini siapa kita yang tidak hadir? Ini keterangannya sakit. Oke, kita doakan semoga Didi cepat sembuh. Ya. Baiklah, ketua kelas pimpin untuk memulai kegiatan kita pada hari ini untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ketua kelas untuk memimpin teman-temannya membacakan doa. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita belajar PJOK-nya ya. Sengaja Pak bawakan laptop dan juga alat-alat lainnya ya. Hari ini Pak akan memberikan materi tentang lari ya, atau dia tergolong ke atletik ya. Jadi lari pendek atau lari jarak pendek ya. Di materi kita hari ini adalah lari jarak pendek ya. Sebelumnya Pak berikan dulu apa saja yang akan kita pelajari ya, terus kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, nah di sini bisa dilihat di layar. Oke, nah. Di sini langsung Pak kasih tentang tujuan pembelajaran. Ya, kenapa Pak kasih tujuan pembelajaran supaya tahu anak-anak sekalian ya, yang akan kita pelajari dan yang akan kita kerjakan ya. Di sini tujuan pembelajaran sambil dibaca ya. Peserta didik menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis ya, keterampilan gerak dan fungsional start, posisi lengan dan posisi kaki, kemiringan tubuh, finish lari jarak pendek. Nah, inilah nantinya komponen-komponen yang akan kita pelajari. Ya, untuk menganalisis nanti Pak kasih video dan langsung kita praktekkan nanti. Ya, jadi setelah di ruangan kita ke lapangan kita praktekkan ya, mulai dari start, posisi kaki, posisi lengan, kemiringan tubuh dan pada saat finish. Ya. Di sini cukup jelas? Ya. Nah, jadi inilah tujuan kita ya. Nah, nanti Pak kasih video, beberapa video ya. Setelah itu kita Pak berikan kamu kelompok ya. Usahakan nanti 4 kelompok. Setelah melihat video nanti silakan dibuat rangkuman ya atau kesimpulan ya berdasarkan kelompoknya masing-masing nanti ya. Nanti kita buka juga sesi presentasi atau dipresentasikan kesimpulannya dan tanya jawab ya. Masing-masing kelompok boleh menanyakan ke kelompoknya masing-masing ya, atau ke kelompok lain ya. Dan bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk tujuannya sudah jelas. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah start ya, terus posisi kaki, posisi lengan ya, kemiringan tubuh dan pada saat finish ya. Setelah ini Pak tampilkan video, perhatikan dulu. Setelah itu baru Pak bentuk menjadi 4 kelompok. Oke?
Oke, kita sambungkan dulu suara musiknya ya. Nah, coba perhatikan dulu ya sambil menunggu suara musik ya. Jadi untuk lari itu ada lari jarak pendek ya. Sambil diperhatikan, boleh dicatat ya. Sepanjang jarak yang ditempuh. Sprint sendiri merupakan lari dengan jarak kurang dari 400 meter. Kenapa kurang dari 400 meter? Karena dengan jarak ini masih memungkinkan pelari melakukan sprint sepanjang jarak tersebut. Nomor lombanya ada 100, 200, dan 400 meter. Karena lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh, maka lari ini sangat membutuhkan kecepatan otot tunggai untuk dapat melangkah secara cepat. Lari jarak pendek tidak membutuhkan pengaturan ritme dan nafas, sebagaimana halnya untuk lari jarak jauh. Apa sebutan untuk pelari jarak pendek? Jawabannya adalah sprinter. Tahu kan siapa yang ada di dalam gambar tersebut? Suryo Agung Wibowo adalah salah satu pemegang rekor lari 100 meter dengan catatan waktu 10,17 detik. Prinsip-prinsip utama dalam lari jarak pendek. Prinsip utamanya adalah kecepatan, sehingga teknik gerakan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari titik awal lari sampai titik akhir. Oleh karena itu, teknik start ketika berlari dan ketika memasuki garis finish mesti dilakukan dengan teknik yang benar. Ada 3 jenis start dalam lari. Yang pertama adalah start berdiri atau standing start, digunakan pada lari jarak menengah dan jarak jauh. Yang kedua adalah start melayang atau flying start, digunakan pada nomor lari estafet oleh pelari nomor 2, 3, dan 4. Yang ketiga adalah start jongkok atau crouching start. Start ini digunakan untuk lari jarak pendek. Start jongkok dilakukan untuk memperoleh kecepatan optimal sejak awal lari. Start jongkok memberikan tolakan kaki dan daya dorong ke depan lebih besar sehingga menghasilkan kecepatan yang lebih maksimal. Start jongkok jarang dilakukan oleh seorang pelari untuk lari jarak jauh karena lari jarak jauh tidak membutuhkan kecepatan maksimal pada saat awal lari. Start
Coba dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah start pendek atau short start atau bunch start. Yang kedua adalah start menengah atau medium start. Yang ketiga adalah start panjang atau long start. Kaki kiri berada di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kiri sejajar dengan ujung kaki atau lebih ke depan dengan jarak sekitar 1 kepal. Untuk medium start, kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepal. Kemudian untuk long start, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan dan di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah termasuk short start, medium start, atau long start? Dilihat dari posisi lutut kanan yang lebih di depan daripada ujung kaki kiri, maka dapat disimpulkan ini merupakan short start. Coba amati gambar berikut ini. Gambar pertama adalah short start, yang tengah adalah medium start, dan yang ketiga adalah long start. Perbedaannya ada pada jarak kaki dan lutut. Gerakan start. Ketika kita melakukan start, ada 3 gerakan. Yang pertama adalah saat aba-aba bersedia, siap, dan aba-aba yang ketiga adalah iya, atau biasanya dengan tembakan pistol. Selanjutnya adalah gerakan berlari. Setelah aba-aba ya atau bunyi letupan pistol start, pelari melesat ke depan, pendaratan kaki dengan menggunakan telapak kaki bagian depan, sikap badan condong ke depan, pandangan lurus, ayunkan lengan dengan kuat di depan dada, otot leher rileks. Ketentuan finish adalah bagian tubuh manapun yang lebih dahulu menyentuh garis finish. Ada 3 teknik untuk memasuki garis finish, yakni yang pertama, berlari terus-menerus dan tidak mengubah sikap lari. Yang kedua, posisi dada sedikit dicondongkan ke depan. Yang ketiga, posisi dada diputar menggunakan ayunan tangan ke depan, atas hingga bahu sebelah sedikit maju. Rangkuman materi kali ini. Lari jarak pendek adalah lari menempuh dengan jarak 400 meter ke bawah. Ada 100, 200, dan 400 meter. Lari jarak pendek juga disebut sprint karena pelari berlari dengan kecepatan penuh dari start hingga finish. Lomba lari jarak pendek menggunakan start jongkok atau crouching start. Pelari jarak pendek sering disebut sprinter, harus memiliki otot-otot tunggai yang kuat dan cepat atau memiliki power yang tinggi. Teknik start, kecepatan berlari, serta teknik memasuki garis finish sangat menentukan keberhasilan peserta. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, share. Oke, sudah diperhatikan ya. Nah, jadi sekarang kita membagian kelompok. Nanti kelompoknya Pak bagi menjadi 4 kelompok. Nah, nanti caranya
Ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, dilanjutkan terus. Nah, bagi yang mendapat nomor 1 berarti dia berkumpul menjadi kelompok 1. Ketika dapat nomor 2 berarti membentuk kelompok 2. Ya. Oke, kita mulai berhitung dari sini ya. Sini dan ke sini seterusnya. Sambung. Ya. Terus diingat kalian dapat nomor berapa? Oke, sampai 4. Jangan ada yang menghitung sampai 5 nanti. Oke, oke, yuk mulai. Sambung. Oke, cukup ya. Nah, silakan yang merasa mendapat angka 1 ke sini. Guru itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silakan. Silakan ya. Oke. Oke, kelompoknya sudah dibentuk. Perhatikan. Kita kasih waktu selama 5 menit. Ya, dirangkum yang sudah ditampilkan dari videonya. Nanti satu orang perwakilan kelompok ya akan membacakan atau mempresentasikan ya ke depan. Nanti kelompok yang lain boleh bertanya atau menambahkan apa yang sudah ditampilkan kelompoknya nanti. Ya, silakan ya. Waktunya Pak kasih 5 menit. Ya, 5 menit. Silakan dikerjakan. Silakan nanti nama kelompoknya jangan lupa ditulis terlebih dahulu ya. Rangkuman dari lari pendek tadi. Nih, sambil Pak tampilkan sekali lagi ya. Sambil Pak tampilkan sekali lagi ya. Silakan dirangkum. Nanti ditampilkan satu orang perwakilan ya yang akan menyampaikannya. Yang lain memperhatikan dan kita buka ruang tanya jawab ataupun diskusi. Silakan. 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, ini waktu menunjukkan 8.32. Berarti 8.37. Ya, ini 8.37. Kita mulai. Oke, silakan. Ini sambil Pak tampilkan sekali lagi. Silakan dirangkum. Ya. Persiapkan satu orang yang akan menyampaikan hasil rangkumannya ya. Di maju ke depan semua kelompoknya. Satu orang persiapkan untuk menyampaikan.
jarak menengah, dari jarak menengah, dari jauh. Luki. Perbedaan kalau yang first start jarang terdekat dengan tidak jalan. Ada pintu tak dalam kamar.
Oke ya, cukup. Oke, untuk yang akan mempresentasikan siapkan satu orang, nanti kelompoknya silakan maju. Ya. Kita mulai dari yang terbesar atau yang kecil. Acak ya? Oke. Karena ada permohonan mau diacak, ya. Coba Pak minta undian, ya. Kita undi deh. Diundi. Kelompok mana yang akan lebih tampil duluan? Oke ya, silakan untuk masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil nomor undian. Silakan. Oke. Satu kelompok lagi mana? Kelompok berapa yang mendapat nomor 1? Berarti kelompok 4 tampil duluan berarti. Setelahnya siapa yang nomor 2? Oh, kelompok 1 tampil keempat. Siapa yang dapat nomor 1? Kelompok 1 tampil 1. Nah, nomor 2 siapa? Kelompok 4 berarti tampil kedua. Kelompok yang ketiga siapa dapat nomor 3? Kelompok 2. Berarti kelompok 3 terakhir. Ya, tepat kan? Oke, silakan. Kelompok pertama. Seluruhnya maju. Perkenalkan dulu siapa yang menjadi pembicaranya. Oke, silakan. Ambil posisi ada di sana ya. Silakan. Lagi. Cik, kakak minta nomor teleponnya kak. Kak, IG-nya kak yang megang mic, yang megang link. WA-nya kak. Kakak senyum manis. Kakak senyum manis. Minta IG-nya dong kak, kakak senyum manis. Yang jabarin rumah. Kakak rapinya le. Kakak itu yang tangannya dipegang. Baik, kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan rangkuman kami tentang lari jarak pendek yang akan dijelaskan oleh Sarah. Saya Adi Yaksa dan teman saya Robert, Yaki, Nia Aulia, ini Dian dan itu Sarah. Ini jalan. Pensil guys, jadi dia. Fotokopi ya? Maju dong Pak, videografer. Lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak kurang dari 400 meter dan lari jarak pendek mempunyai nomor tombak 100, 500 dan 400 dan lari jarak jauh sangat membutuhkan kecepatan otot. Otot mulai dan biasanya pelari jarak pendek disebut sprinter. Lari jarak pendek mempunyai 3 prinsip. Yang pertama, start berdiri atau standing start.
Itu untuk lari jarak menengah sampai jauh. Terus kedua start layar atau flying start untuk pelari kedua. Yang terakhir start jongkok untuk lari jarak pendek. Dan start jongkok dibagi menjadi 3, yaitu start pendek, start menengah, dan start pendek. Baik, itu saja teman dari kelompok kami. Adakah teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya? Coba ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Satu kelompok, silakan. Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kami tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 4. Ya, kelompok 4 penampil kedua ya. Silakan kelompok 4. Oke teman-teman, sebelum kami membacakan kesimpulan yang telah kami sebutkan, baiknya kami memperkenalkan ini terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adel Marido, teman saya Rekna, Andan, Iksan, dan Fahri. Ini saya akan menjelaskan dari video teman-teman di sini sudah lari jarak pendek itu disebut apa? Ya, lari jarak pendek itu adalah sprint. Lari dengan menggunakan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh kurang dari 400 meter. Ya, perlu kita ketahui lari itu atau sprint itu dilakukan kurang dari 400 meter. Kalau dari 500 atau sampai ke 1 kilo, 10 kilo itu disebut namanya jogging. Lari jarak jauh. Lari tidak membutuhkan pengaturan ritme dan nafas sebagaimana seperti lari jarak jauh tadi ya teman. Karena yang dikejar lari jarak pendek itu adalah kecepatan maksimalnya. Kalau lari jarak jauh kan dikejarnya ya jarak jauh. Nah, ada pelari dari Indonesia yang rekor yang bernama Surya Agung Wibowo adalah atletik yang mampu berlari sejauh 100 meter dengan waktu 10,17 detik, berarti di bawah 11 detik. Prinsip utama lari adalah kecepatan, sehingga teknik gerakan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal. Di sini ada 3 jenis ya. Start kiri atau menengah, jauh untuk lari jarak jauh. Untuk lari jarak jauh seperti jogging. Start layar ini digunakan untuk lari estafet. Start jongkok ini baru digunakan lari jarak pendek atau para sprinter. Lari jarak pendek. Start jongkok dibagi menjadi 3, yaitu start pendek atau short, start menengah, medium start, dan start panjang, long start. Oke, di sini kami akan buka sesi tanya jawab. Apakah ada teman yang kurang jelas yang ingin bertanya, silakan. Oke, ada di sini kelompok lain yang ingin menambahkan ataupun bertanya, silakan. Oke, dari kelompok 1. Nah, silakan. Sedikit bertanya, tadi disebutkan lagi yang pernah memenangi juara. Itu siapa? Tadi apa namanya tadi? Surya Agung Wibowo. Selain Surya Agung Wibowo siapa sih? Dari asal Indonesia. Radial Marido ya, Bang. Radial Marido, Bang. Oke, maaf nanti ya. Saya di sini menarik kesimpulan yang berada di video. Saya kurang mengetahui tentang lari jarak pendek yang berada di Indonesia. Tapi
tapi saya tahu Radian lari Parido. tercepat sepanjang masa dari orang pendek itu adalah Usain Bolt yang berasal dari Jamaika. Dia memecahkan rekor lari jarak pendek dengan waktu kurang dari 10 detik. Dan kalau pastinya mungkin 7 detik. Oke, coba dari kelompok lain kita bisa menambahkan. Hah? Ya. Kalau Surya Agung Saputra itu dia edisinya tahun 2000-an. Kalau sekarang itu adalah Muhammad Lalu Zohri. Ya, itu salah satu sprinter Indonesia terbaik saat ini. Ya, itu tambahan. Bisa dipahami ya untuk kelompok satu yang bertanya tadi. Selain Surya Agung itu dia pelari pada zaman era 2000-an bawah. Nah, kalau sekarang kita punya namanya Muhammad Lalu Zohri. Ya, tuh sprinter Indonesia. Kalau yang dunia yang tadi yang dari Jamaika Usain Bolt. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah aktif dan yang sudah bertanya. Silakan. Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Kak Sarul minta nomor WA-nya dong. Nama Instagramnya apa Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil rangkuman yang kami dapat dari video tadi. Yang akan dibaca oleh sebelumnya saya terlebih dahulu kenalkan, nama saya Sarul Rizky Ramadan, nama teman juga saya Nanilam, Ziva, Dwi, Monika dan Fafdizi. Baiklah, saya di sini akan membacakan rangkuman yang kami dapatkan. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah lari dengan mengerahkan kecepatan yang maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Lari jarak pendek biasanya berjarak maksimal yaitu 400 meter. Lari jarak pendek ini membutuhkan kecepatan otot. Dan sebutan lari jarak pendek itu biasa disebut dengan sprinter. Lari jarak pendek start dalam lari jarak pendek dibagi menjadi 3, yaitu start berdiri atau standing, yang kedua start melayang atau yang ketiga start jongkok. Start berdiri biasanya digunakan untuk lari jarak menengah dan jarak jauh, dan lari start melayang biasanya digunakan untuk lari estafet. Start jongkok digunakan untuk lari jarak pendek. Start jongkok dibagi menjadi 3. Yang pertama ada start pendek atau full start. Yang kedua ada start menengah, medium start, dan yang ketiga ada long start. Nah, itu saja yang dapat kami bacakan. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah rangkuman dari kelompok 2 ya. Dipersilakan, ada yang ingin menambahkan ataupun yang ingin bertanya? Iya, saya selalu Tidak ya? Oke, silakan.
Terakhir kelompoknya kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak. Kalau kata pertama, kakak nama kakak. Saya perkenalkan nama kakak. Nama Iqbal. Gitu ya. Nah, di sebelah kakak ada gadis lambang yang cantik jelita namanya Dini Kamini. Berikutnya ada Princess Aruni, ada Mr. Tio, dan kakak yang ganteng itu namanya Tirta Ferdian Pratama. Kalau yang sebelahnya lagi itu yang pintar azan, namanya Farel Jumaidi. Nah, baiklah, di sini kakak ada di kelompok 3 sebagai moderator. Kakak akan mengatur jalannya acara pada hari ini. Kami akan menjelaskan materi tentang rangkuman lari jarak pendek yang akan dibacakan oleh Mr. Tio. Ya, ada pelajaran. Jadi, lari jarak pendek atau yang biasa disebut sprint adalah lari yang menggunakan kekuatan maksimal sepanjang jarak lari yang ditempuh. Lari jarak pendek biasanya berjalan kurang dari 400 meter seperti 100 dan 200 meter. Lari jarak pendek disebut juga dengan sprinter. Juga lari jarak pendek memiliki 3 jenis start. Lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Dan start jongkok ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada start bunch atau start pendek, medium start atau start menengah, dan long start atau start panjang. Ada lari jarak pendek yang terkenal telah memecahkan rekor lari Indonesia pada tahun 2000 ke bawah, yaitu Suryono Agung Wibowo dengan waktu kecepatan 10:17 detik. Wibowo dengan kecepatan 10:17 detik dalam lari 100 meter. Prinsip lari jarak pendek adalah menggunakan kecepatan penuh pada lari dan perjalanan jarak pendek tidak membutuhkan pengaturan nafas dan ritme. Dan juga lari jarak pendek membutuhkan otot tungkai yang kuat dan power yang besar. Saya akan lagi ke moderator. Baik, mungkin itu saja penjelasan bahwa kami mengenai lari jarak pendek. Kami membuka kembali sesi tanya jawab. Ada adik sekalian yang ingin bertanya, boleh? Baik, berdiri. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ratial Barigo dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa saja ketentuan finish dalam lari jarak pendek? Baik, terima kasih kepada kakak Randi yang menyenangkan dan gagah sekali ini. Kami akan mencoba menjawab. Tapi beri kami waktu sebentar untuk kami berdiskusi. Ini sudah dijelaskan dalam video ya. Oke, kalau belum bisa itu menjawabnya, kita kasih waktu dulu. Kelompok lain ada yang bisa ingin membantu? Oke, silakan diskusikan sebentar untuk kelompok 3 ya. Pertanyaannya adalah ketentuan untuk finish ya. Ya, di akhir video itu ada finish. Bagaimana? Bisa? Boleh? Oke. Oke? Bisa? Atau belum mulai? Boleh membantu? Ya? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Daniel Kanido. Sangat ganteng ini ya. Yang pertama,
kemampuan untuk finish lari jarak pendek yaitu dengan mempertahankan sikap lari. Jadi sikap lari dipertahankan sampai dengan garis finish. Yang kedua ada mencondongkan dada agar Besokkan dada. pokoknya ada mencondongkan dada. Jadi jawaban kami dada dengan kaki. Oke, itu jawaban dari kelompok 3 atas pertanyaan tadi ya. Lebih jelasnya lagi ketentuan untuk finish itu ya. Finish itu seluruh anggota badan yang terlebih dahulu ya, seluruh anggota badan yang terlebih dahulu ya, boleh kaki buang, tapi kalau biasanya itu kepala ya dengan dicondongkan ke depan ya. Jadi ketentuannya seluruh anggota badan mana yang lebih dahulu menyentuh garis finish ya, nah itulah yang pemenangnya ya. Secara teknisnya itu lebih ke kepala dicondongkan badannya ke depan ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Nafi dan yang sudah bertanya. Silakan duduk kembali. Oke. Oke, anak-anak sekalian, setelah ini kita praktek lapangan ya. Nah, nanti tugas kalian ya, perhatikan temannya nanti berpasangan pada saat dia praktek ya. Nanti kalian buat refleksinya ya, kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan ya, atau yang sudah benar gerakannya ya. Semisal start pendeknya tadi ya, misal gerakannya sudah benar. Kalau ada kesalahan nanti di situ dijelaskan ya, bahwa semisal contoh ya, teman kita Iqbal pada saat start pendek tadi kakinya ya terlalu jauh atau lengannya terlalu terbuka atau jarinya tidak membentuk huruf B ya. Nanti kita berpasangan, nanti pasangannya praktek ya, yang satunya memperhatikan dan direfleksikan nanti ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, untuk menambah semangat Pak kasih ice breaking dulu. Nah ya, mungkin guru-guru lain pernah memberikan ice breaking yang ini ya, semoga beda ya. Kalau nggak pernah mungkin kamu agak kurang seru ya. Oke, silakan berdiri. Oke, berdiri. Silakan semuanya berdiri. Oke, kalau Pak ya, ini kesepakatannya. Kalau angka 1 tangannya begini. Wah, ya. Ya. Kalau 2 kepalanya digoyang. Oke. Kalau ketiga hidung yang digoyang. Oke. Oke, kita coba ya. Kita coba. Oke. 1. Oke. 2. 3. Oke, sekarang ditunjuk ya, ditunjuk ya, semisal 1 cuma yang ditunjuk. Oke, kita coba lagi, coba ya. 3. Tangannya dipinggang. Oke, ingat ya, gerakan pertama 1, gerakan 2, gerakan 3. Oke, siap. Oke, coba sambil Pak jalan ya. 2. Oke, 1, 3. Oke, konsen berarti. Coba sini. 3. 1, 3, 2, 3, 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Nah, setelah ini kita ke lapangan ya. Ambil posisi di bawah pohon pohon mangga ya, biar teduh. Terus silakan bawa kertasnya dan pulpen ya. Nanti misal contoh ya, Alfi misalnya dia mengkoreksi punya Rapi
Ya, nanti berpasangan. Nanti pada saat praktek temannya, ya kamu perhatikan, ya terus refleksikan di mana benar dan di mana salahnya. Oke, bisa dipahami? Oke. Silakan kita ke lapangan dulu. Halo.